Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wassalatu wassalamu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikati waruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih ayah bunda sekalian kepada Allah. Kita bersyukur kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada tarhib kita, tarhib Ramadan yang ke-14, ini kita akan bahas masalah malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar yang bagian yang kedua. Kalau yang pertama kemarin kita telah bicarakan Lailatul Qadar itu dalam konteks bagaimana Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar, lalu rahasianya, kapan waktunya, dan kiat mencarinya. Nah, sekarang kita akan mencoba meneruskannya, yaitu cara berburu malam Lailatul Qadar, motivasi atau semangat untuk mendapatkan malam Qadar, serta amalan yang paling dicintai disukai Allah pada malam itu. Ayah bunda sekalian, kita mencoba dulu menyimpulkan yang kemarin. Ayah bunda sekalian, Lailatul Qadar itu dapat disebut dengan yang pertama Al-Qadar, disebut juga dengan Asy-Syaraf, artinya berarti mulia. Berarti mulia karena malam itu malam yang mulia, bahkan kemuliaannya itu sangat banyak. Di antara kemuliaannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu dipilihkan turunkannya Al-Quran. Nah, ketaatan malam itu mudah diterima. Seorang hamba yang beribadah malam itu menjadi hamba yang mulia. Dan masih banyak keutamaan malam Lailatul Qadar lainnya. Maka jelaslah malam itu disebut dengan malam mulia atau Asy-Syaraf. Yang kedua, kemarin sebutkan bahwa Al-Qadar itu, malam Qadar itu juga disebut dengan kata Al-Qadru. Artinya malam, maknanya takdir. Artinya ya bunda sekalian, pada malam itu Allah menetapkan takdir sanawi, takdir turunan, sebagaimana Allah katakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Jadi, ya bunda sekalian, takdir tahunan itu adalah mengambil sebagian data dari Lauh Mahfuz. Di sana itu kan tercatat semuanya dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Nah, Allah mengambil sebagiannya untuk tahun ke depan, maka disebut dengan takdir sanawi. Nah, ayah bunda sekalian, itu disebut dengan malam takdir, sehingga hamba-hamba Allah akan menikmati dan akan mengkabarkan tentang takdirnya tahun depan. Yang ketiga ya bunda sekalian adalah Al-Qadar, disebut juga dengan Ad-Dayyib, artinya ad-dhi', maknanya sempit. Kenapa? Dalam Al-Quran banyak sekali tentang kata bahasa itu, seperti Al-Fajr, dalam surah Al-Fajr 16,
Al-Isra 30, dalam surah At-Talaq ayat 7, dalam surah Al-Anbiya 87. Nah, kenapa disebutkan malam itu malam sempit ya? Malam sempit. Karena pada malam itu malaikat diturun banyak sekali, termasuk malaikat Jibril, sehingga tersesak. Kenapa malaikat turun itu? Membawa kemuliaan. Membawa kemuliaan. Nah, itulah ya bunda sekalian, apa kemuliaan dibawa oleh para malaikat dalam surah Al-Qadr ayat 2 itu. Allah katakan, katakan oleh Allah itu, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah malam kemuliaan itu? Nah, kami kita katakan bahwa ini sebuah metode dalam bahasa Arab, yaitu bagaimana suatu pertanyaan itu dipahami dalam untuk menggunakan sebuah keagungan. Banyak firman Allah yang diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali firman Allah, seperti surah Qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Juga dalam surah Al-Fitr, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahu kami melaksanakan itu. Dalam surah Al-Haqqah, al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahu kamu apa kiamat itu? Ini metode dalam bahasa Arab menyampaikan sebuah keagungan dengan bertanya. Peristiwa besar dengan dakwah bertanya. Juga seperti sama dengan surah Al-Haqqah itu surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah bal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Semua bertanya. Semua bertanya. Nah, dalam Al-Qadar katakan wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahu kamu apa kemuliaan itu? Nah, maka Allah jelaskan kemuliaan itu seperti firman Allah turun pada malaikat yang terbaik. Allah yang maha mulia menurunkan firman-Nya kepada malaikat terbaik, malaikat Jibril, kepada Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, di bulan yang terbaik, Ramadan, di kota terbaik, kota Mekah Al-Mukarramah, pada malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana kebaikannya? Nah, tentu katakan itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, padahal kata Rasulullah, umur umatku a'maru ummati ma baina sittaini ila sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Jadi sedikit yang melebihi itu. Nah, sekarang 1000 tahun itu sama dengan 83 tahun. Nah, ini mengoptimalkan usia umat. Sehingga nabi-nabi lain dia sangat takjub karena umat Nabi Muhammad ada malam yang luar biasa yang nilai ibadahnya 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Ya bunda sekalian, disempit itu bermakna adalah nazzalul malaikata waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan Tuhannya mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya bunda sekalian, ini yang kemarin kita coba dialogkan ayah bunda sekalian. Lalu itulah rahasia sehingga Rasulullah mencari malam itu dengan beraktikaf. Waktunya kapan? Nah, banyak sepakati kemarin bahwa banyak katakan kalau Ubay bin Ka'ab katakan malam 27 itu pengalaman beliau pada satu malam saja, kata Umar Ka'ab ya. Pada kedua berubah-ubah malamnya. Apa malamnya? Nah, kita simpulkan bahwa kemarin adalah maka malam itu adalah 10 malam terakhir kata Rasulullah dalam surah Allah. Katakan surah Al-Fajr juga katakan Lailun Asra, Lailun Asra. Jadi walayalin ashrin. Apa kata Allah? Demi malam yang 10. Ini 10 akhir Ramadan.
Ayah bunda sekalian, maka banyak hadis yang kita terangkan ya, maka kita sepakati bahwa kata itu banyak datanya pada 10 akhir Ramadan dan terutama pada malam-malam ganjil. Nah, karena Rasulullah katakan dalam hadis beliau, al-tamsul lailatul qadri fi akhir lailah, pada malam akhir Ramadan. Malam akhir Ramadan. Nah, ya benar sekalian, itulah kata-kata taharu lailatul qadri fil witti minal ashri awakhir min Ramadan. Carilah atau kata itu di malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka kesimpulannya Ramadan itu banyak datanya pada akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Allahu a'lam bishawab. Nah, apa kiat kita untuk mencapai Ramadan itu? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir. Nah, firman Allah, hadis Nabi SAW, karena Nabi SAW iza dakhala al-asru saddata mi'azaruh mi'zarah wa ahya laylah wa ayqaza ahla. Karena Nabi SAW iza dakhala asru, kalau dia masuki 10 akhir Ramadan, lalu apa kata Rasulullah? Sadda mi'azzarah, beliau mengencangkan sarungnya, sadda mi'azzarah maksudnya, wa ahya lailah, menghidupkan malamnya, wa iqaza ahlaha, membangunkan istri-istrinya. Apa dimaknai itu ya bunda sekalian? Ada dua. Kalau makna mengikat sarung itu bahwa Rasulullah tidak menggauli istrinya selama 10 akhir Ramadan. Kalau maknanya adalah menghidupkan malamnya, ada dua pendapat. Apakah Rasulullah begadang sampai pagi atau mengurangi tidurnya? Nah, banyak menyebutkan bahwa Rasulullah mengurangi tidurnya. Lalu apalagi yang keempat, membangunkan keluarganya. Ya sekalian, sehingga ibadah-ibadah itu antara lain membaca Al-Quran, sedekah, salat, zikir, ya zikir dan doa. Nah, doa kemarin kita sudah katakan bahwa doa yang paling disukai oleh Rasulullah, oleh Allah adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang dibaca kerap di malam Lailatul Qadar itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pengampunan dan memaafkan, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya bunda sekalian, itulah diantaranya doa-doa itu. Maka Rasulullah katakan, inna haza sahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan Ramadan itu terdatang kepada kalian. Wa fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Bulan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Siapa yang terhalang darinya, sungguh dia terhalang dari kebaikan. Wala yurahmu khairaha illa mahrumun. Dan tidak ada yang terhalang kecuali mahrum, yang memang terhalang daripada kebaikan. Jadi ayah bunda sekalian, bagaimana kita mendapatkannya. Nah, lalu bagaimana cara berburu? Nah, sekarang kita ayah bunda sekalian, kita masuk ya. Bagaimana cara berburu malam Lailatul Qadar itu? Bunda sekalian, hampir sama yang kemarin, kita coba kita memperdalam lagi bagaimana cara mencari malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana cara kita bisa meraih malam Lailatul Qadar itu? Bunda sekalian, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Taharru Lailatul Qadri. Carilah malam Lailatul Qadar. Hadis sahih riwayat daripada Bukhari, hadis nomor 2017, dan hadis sahih dari riwayat Muslim, hadis nomor 1169. Dengan menggapai dan mencari itu, sehingga bagaimana caranya? Tentu kita, malah Rasulullah
pernah beriktikaf sebulan penuh untuk mencari itu. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, apa kata beliau? Bahwa Rasulullah beriktikaf 10 malam pertama bulan Ramadan dan kami pun iktikaf. Maka datanglah malaikat Jibril kepadanya mengatakan, sesungguhnya apa yang kau cari itu di depanmu. Maka beliau iktikaf 10 malam yang kedua. Jibril juga datang kembali mengatakan di depanmu. Artinya 10 yang terakhir. Nah, ayah bunda sekalian, Rasulullah pernah, tetapi ternyata Jibril mengatakan itu cuma di 10 akhir Ramadan. Akhirnya Rasulullah pun bertikaf 10 akhir Ramadan untuk menggapai malam itu. Rasulullah SAW mengatakan, taharru lailatul qadri, carilah Lailatul Qadar itu fil witri, pada malam yang ganjil, ya, minal asri awakhir, dalam 10 malam yang terakhir, min Ramadan, dalam bulan Ramadan. Jadi pertama kita betul-betul pastikan atau qadar itu sebagian besar mengatakan pada malam 10 terakhir Ramadan. Ayah bunda sekalian, maka nggak ada pilihan bahwa 10 terakhir itu kita betul-betul menyiapkan segala apa yang kita miliki, daya, upaya, harta yang kita miliki itu untuk kita siapkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nah, ayah sekalian. Nah, berikutnya adalah ayah bunda sekalian, kita akan coba diskusikan banyak motivasi-motivasi yang diberikan kepada kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu. Banyak motivasi-motivasi itu. Yang pertama adalah Nabi Rasulullah yang mulia itu lebih bersemangat ibadahnya daripada biasanya. Rasulullah itu bersemangat luar biasanya pada masuk akhir Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika masuk 10 hari Ramadan, Nabi SAW iza dakhala al-asra sadda mi'zarah, maka Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, wa ahya lailah, menghidupkan malamnya, wa iqaza ahlah, membangunkan istrinya. Jadi 10 itu Rasulullah mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, serta membangunkan istrinya. Ya benar sekalian, apa maksud daripada mengencangkan sarung ini? Adalah Nabi tidak menggauli istri-istrinya di 10 malam terakhir Ramadan. Adapun maksud dari menghidupkan malam ini dapat banyak ikhtilaf daripada ulama. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mengurangi tidurnya. Ini dasar daripada hadis daripada Rasulullah SAW. Nabi bersabda, berkatakan beliau, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Tetapi aku puasa, aku pun berbuka, aku sholat, aku pun tidur, aku juga menikahi wanita. Artinya di sini dijelaskan bahwa Rasulullah ada tidurnya. Tidak semua malam itu Rasulullah hidupkan dengan berbangun-bangun sampai habis waktunya pada malam itu. Tapi yang penting adalah, ya benar sekalian, kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir melebihi hari-hari lainnya. Ya sekalian, jadi pertama adalah bersungguh-sungguh beribadah. Ya, bersungguh-sungguh beribadah. Yang kedua adalah kita dimotivasi bahwa malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. 83 tahun ayah bunda sekalian. Jika dihitung 1000 bulan itu kurang lebih setara dengan 84 tahun. Dari ayat itu Allah tidak mengatakan sama 1000 bulan, akan tetapi Allah mengatakan lebih baik. Khairu.
min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jika durasinya malam itu 10 jam, maka 1 jam atau kata itu kurang lebih setara dengan 8 tahun 4 bulan satu hari. 1 menitnya setara dengan 1 bulan 6 hari. Makanya benar sekalian, pastikan bahwa kita harus menghabiskan hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai ibadah itu adalah khairun alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya benar sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, barang siapa yang melalaikan Lailatul Qadar, maka dia benar-benar merugi, kata Rasulullah. Inna hadza sahra qad hadarakum wa fi lailatul qadar min alfi syahrin. Sesungguhnya Ramadan itu datang kepada kalian pada terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 10 bulan. Tapi ini hadisnya. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yahramu khairaha illa mahrum. Siapa saja yang terhalang darinya, sungguh ia terhalang dari semua kebaikan. Ayo bunda sekalian. Dan tidak ada yang terhalangi kecuali mahrum, yang memang terhalang dari kebaikan. Ayo bunda sekalian, kita upayakan semaksimal mungkin supaya kebaikan demi kebaikan itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ayo bunda sekalian, inilah kira-kira dimotivasi kita ya bunda sekalian. Terakhir, apa sih amalan kita yang bisa kita lakukan pada malam itu? Ya bunda sekalian, yang pertama adalah kita dimohonkan untuk iktikaf. Jadi ya bunda sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT. Kita sudah bahas tentang iktikaf ini. Jadi kita iktikaf di masjid, fokus beribadah kepada Allah dengan rukun syarat iktikaf. Kita sudah bahas pada waktu yang lalu tentang iktikaf ini ya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Nah, ya bunda sekalian, maka terdapat 2 ibadah ya, dalam membaca Al-Quran ini. Yang pertama adalah qiraah, membacanya, dan tadabbur, mentadabburinya. Kedua-duanya adalah ibadah tersendiri. Jadi tidak hanya kita membaca saja, tapi mentadabburinya. Maka perlu ya bunda sekalian, pada malam itu kita tidak mampu, kita buat majelis-majelis tadabbur Al-Quran. Kalau kita tidak mampu mentadabburinya, maka kita coba adakan majelis-majelis tadabbur Al-Quran pada malam itu. Makanya ayah bunda sekalian, pastikan ayah bunda iktikaf di masjid ada programnya. Ada programnya, tidak hanya kita iktikaf mandiri, tapi juga ada programnya, sehingga kita dapat duanya itu, qiraah Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Kata Rasulullah, membaca misalkan, apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca huruf Al-Quran, maka yang mendapatkan satu kebaikan, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'asri amsalha, la aqulu alif lam min harfun. Kami dapat gandakan menjadi 10, dan tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, wala mim harfun, wa mim harfun. Tapi adalah alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bunda sekalian, bayangkan, kalau lipat gandakan kebaikan itu 10 kali lipat. Satu huruf, alif lam mim 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Apalagi kita baca 1 halaman, 1 juz 1 malam. Kalau kita bisa khatam, Masya Allah tabarakallah. Ya bunda sekalian, maka itu membaca baru, apalagi mentadabburi. Kata Rasulullah, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah kitab yang kami turunkan penuh dengan barakah. Nah, di sini ada kata-kata liyadabbaru ayatihi,
supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, ditazakkara, dan supaya mereka mempelajarinya, ya, ulul albab, orang-orang punya pikiran. Nah ya benar sekalian, maka Anda katakan tadi bahwa mungkin kita ini termasuk anak fakir ilmiah ya bunda sekalian, maka kita buat malam itu kajian tadabbur Al-Quran tiap malam, mungkin tak lama, mungkin 1 jam, sebelum sebelum tidur ya, kita harus istirahat boleh 1 jam, mungkin habis tarawih kita kira Al-Quran, sampai jam 10, jam 11. Setelah itu kita coba tadabbur Al-Quran 1 jam, terus tambah lagi sholat, kita kira Al-Quran lagi. Nah sekali, nah kalian, maka karena Allah katakan Rasulullah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Jadi Allah katakan perhatikan Al-Quran itu. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci? Maka orang-orang tidak mentadabburi Al-Quran itu terkunci hatinya. Kayak bunda sekalian, ini Al-Quran surah Al-Muhammad ayat 24. Apa tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Nah, sekalian juga dalam firman Allah surah An-Nisa juga sama. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka bertentangan. Sementara Al-Quran itu dari sisi Allah, maka semua petunjuk hudan demi kebahagiaan kita. Maka sekalian, maka tadabbur Al-Quran itu betul-betul menambah iman kita. Maka perlu kita ilmukan sehingga kita beramal dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maka membaca dan menadabburi Al-Quran adalah 2 ibadah yang dianjurkan dalam malam Lailatul Qadar itu. Ya benar sekalian. Maka kata Ibnu Qayyim mengatakan, faqira'ati ayati bitafakkuri wa tafahumi khairun min qira'ah khatmah. Membaca satu ayat dengan tafakkur dan tadabbur lebih baik daripada menghatamkan bacaan Al-Quran. Ini dari Ibnu Qayyim. Ya benar sekalian, apa artinya membaca? Iya, khatam Quran harus, tapi jangan pernah lupa kita mentadabburi isi Al-Quran. Ya benar sekalian, yang ketiga adalah qiyamul lail. Kata Rasulullah, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang sholat malam di Lailatul Qadar dengan penuh iman dan rasa harap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bukan setahun ya bunda sekalian. Allahu Akbar, ya Allah. Dapatkan kami malam berkata. Maka sholat kita qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, tambah lagi tahajud kita ya bunda sekalian. Maka dibuat dalam iktikaf itu majlis-majlis yang untuk salat tahajud berjamaah dengan imamnya yang masya Allah. Maka ya bunda sekalian dimanapun berada, cari masjid-masjid yang ada di situ. Kalau di Batu Sangkar di Sumatera Barat banyak ya bunda sekalian. Batu Sangkar ana referensikan ada masjid Lantai Batu, itu mereka desain insya Allah untuk mentadabbur Al-Quran dan juga untuk malam kita yang teratur ya, masya Allah tabarakallah. Ya benar sekalian, itu kata Allah, kata Rasulullah. Jadi qiyamul kita perbanyak ya benar sekalian. Yang ketiga, jadi tadi pertama adalah iktikaf, yang kedua membaca dan mentadabbur Al-Quran, yang ketiga hidupkan qiyamul lail. Yang keempat adalah membangunkan istri, keluarga dan anak-anak. Ayah benar sekalian, ini yang dilakukan oleh Nabi ya mas sekalian. Jadi dia bukan sendiri saja, istrinya dibangunkan, anak-anak dibangunkan, bawa ke masjid. Jangan ayah bunda saja sendiri ke masjid,
anak tidur, istri tidur, Rasulullah membangunkan keluarganya. Yang keempat. Yang kelima, ya benar sekalian, bersedekah. Ini rahasia bersedekah di 10 malam terakhir Ramadan, ya. Ini merupakan yang luar biasa amalannya. Dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad dan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang paling dermawan dan puncak kedermawanan Rasulullah pada di bulan Ramadan. Ya benar sekalian, maka siapkan segalanya bersedekah, apalagi bersedekah untuk ayah bunda kita yang telah tiada sampai ayah bunda sekalian. Cari tempat-tempat yang mana membutuhkan, kita bersedekah, kita berwakaf, kita berinfak. Ya benar sekalian, jadi itulah amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 malam itu, i'tikaf, membaca Al-Quran dan mentadabburinya, qiyamul lail, bangunkan istri, anak dan keluarga lainnya, dan bersedekah. Benar sekalian, maka apakah harus kita sangat luar biasa inginnya? Iya, semangatnya luar biasa. Tapi pada at-taghabun Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jadi, tapi kita siapkan supaya kita mampu dan sanggup pada malam itu hidup dengan nilai yang 5 itu. Iktikafnya hidup, membaca terhadap Al-Qur'annya hidup, qiyamul lailnya hidup, membangunkan keluarga hidup, dan juga bersedekah. Ya bunda sekalian, maka itulah ya bunda yang terhormati, mudah-mudahan tahun ini Allah persukan kita dengan Lailatul Qadar, dan kita siapkan diri kita, karena bagaimanapun luar biasanya malam yang penuh kemuliaan, yang Allah katakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena malam itu malaikat-malaikat turun membawa kemuliaan, salam hihata matla'il fajri, kemuliaan itu sampai fajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik bertemu dengan Ramadan dan bersua dengan malam Lailatul Qadar. Ya benar sekalian, yang baik terimalah semua dari Allah, segala keburukan, kesalahan ana mohon dimaafkan karena ana fakir ilmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.